Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Salah satu yang dikabarkan ditangkap adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adanya OTT ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyebut ada 10 orang yang ditangkap. Namun Budi enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai OTT ini termasuk terkait kasus apa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Indra Yosrizal di Riau, serta rekan Dilami Aulia di Gedung KPK Jakarta. Kita ke Riau terlebih dahulu. Indra, bagaimana kronologi awal operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK? Baik, jika dapat kami laporkan, memang tadi ada informasi bahwasannya pada pukul 1 siang tadi, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT di kantor Dinas PUPR. Dalam OTT tersebut, operasi sedap tersebut, penyidik KPK mengamankan sekitar 10 orang. Dari 10 orang tersebut diantaranya diduga ada Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR Setiawan. Dan hingga saat saya melaporkan informasi yang kami peroleh di lapangan bahwasannya ke 10 terduga OTT tersebut dibawa ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga pukul 10.31 WIB waktu Indonesia Barat saya melaporkan ini, suasana di Mapolda Riau masih terlihat sepi, tidak ada tampak bahwasanya ada pemeriksaan. Namun informasi yang kami peroleh bahwasanya Gubernur Riau Gubernur Riau Abdul Wahid informasinya dibawa ke Makobrimob dan selanjutnya Kepala Dinas PUPR juga berada di sana. Dan untuk di Mapolda Riau, saat ini informasi yang kami peroleh di lapangan, saat ini yang dibawa di pemeriksaan di Mapolda Riau ini adalah dari pihak swasta. Demikian, Cikang. Baik, Indra, terima kasih atas informasinya. Kita ke rekan Dilami di KPK. Dilami, apakah sudah ada keterangan terbaru dari pihak KPK terkait dengan OTT pada hari ini? Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Tadi saya sempat mengkonfirmasi ya dengan juru bicara KPK terkait dengan OTT yang terjadi di Riau ini, di mana Budi menyebutkan memang benar bahwa ada 10 pelaku yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini, dan salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Dan juga 9 orang lainnya ini diduga memang pejabat di Provinsi Riau. Terkait dengan kasus apa, namun belum dirincikan secara detail ya, apakah ini terkait dengan suap atau korupsi. Namun yang jelas ini pasti akan melibatkan terkait dengan OTT dari pejabat PUPR Provinsi Riau. Kemudian tadi sempat disebutkan oleh Budi Prasetyo, jubir KPK, ada sejumlah bukti yang ditemukan ya, salah satunya adalah uang tunai. Namun untuk nominalnya kami juga masih menunggu ya konfirmasi dari pihak KPK, dan saat ini untuk status dari ke-10 pelaku maksud kami ini memang masih terperiksa, di mana KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menaikkan status menjadi tersangka atau para pelaku ini akan dilepaskan. Dan Cikal, kalau melihat ya terkait dengan kapankah para 10 pelaku ini tiba di KPK, ini direncanakan akan tiba pada siang hari atau esok hari, karena hari ini para pelaku ini masih diperiksa di Riau. Sementara informasi dari saya, kembali ke Anda, Cikal. Baik, Dilami, terima kasih atas informasinya dari Gedung KPK. Sebelumnya ada rekan Indra Yosrizal dari Riau. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kembali menggelar sidang dalam kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR nonaktif, yakni Adis Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba, dan Ahmad Sahroni. Sidang pendahuluan hari ini mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR. Dalam sidang etik ini, sejumlah video bukti dugaan pelanggaran kelima anggota DPR nonaktif juga diputar.
Salah satunya soal pemulangan pekerja. Saudara Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.Hum atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. 2. Teradu Saudari Nafa Indria Urba atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI. 3. Teradu Saudara Surya Utama SIP atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 4. Teradu Saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 5. Teradu Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM atas teradu ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas. Di tengah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 anggota DPR RI nonaktif, video salah satu mantan anggota Dewan Ahmad Saroni viral di media sosial. Dalam video tersebut, Saroni bercerita tentang penjarahan di rumahnya. Sempat menghilang usai rumahnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dijarah masa pada akhir Agustus 2025, politisi Partai Nasdem Ahmad Saroni kembali muncul di hadapan publik. Dalam video yang beredar di dunia maya, Saroni terlihat menggelar acara pengajian dan doa bersama di halaman rumahnya. Saroni juga menceritakan pengalamannya terjebak dalam rumah yang dijarah masa. Saat itu, ia mengaku tak bisa melarikan diri kemana-mana dan hanya bisa bersembunyi dari amukan massa sampai menghancurkan plafon rumahnya. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Plafonnya nggak kuat, saya jatuh. Akhirnya plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa. Sebelumnya anggota DPR RI nonaktif yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priuk menjadi sorotan publik akibat pernyataannya dalam menanggapi maraknya aspirasi pembubaran DPR pasca isu kenaikan tunjangan anggota dewan. Ucapan bernada menghina rakyat tersebut memicu gelombang kecaman luas. Pada 30 Agustus, massa berkumpul untuk berorasi di depan rumah mewah milik Saroni hingga terjadi kericuhan dan penjarahan. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa.